Baik, bisa didengar suara saya? Bisa Pak Asep. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Yualita Widyadari, juga Ketua Pengwil Banten Ikatan Notaris Indonesia, Bunda Rustiana di Surawat, juga rekan-rekan semua BKD dan DKW. Sebelumnya, barangkali kita perkenalkan juga narasumber kita pagi ini, yaitu Dr. Bapak Peter Latumeten. Barangkali semua rekan-rekan kita tidak asing lagi dengan beliau. Kalau notaris-notaris atau PPAT yang tidak kenal beliau, barangkali harus datang ke rumah beliau secara langsung. Minta ampun ya Pak kalau nggak kenal sama Pak Peter. Sama-sama kita ketahui bahwa Pak Peter ini adalah selain daripada pengurus pusat, juga adalah merupakan dosen di beberapa universitas, bahwa beliau adalah dosen di program doktor dan magister di Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya. Pengalaman beliau di bidang kenotariatan sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Beberapa buku juga sudah beliau buat. Kemudian beberapa kali juga telah menjadi saksi, baik di perkara pidana maupun perkara perdata di seluruh Indonesia. Pada rekan-rekan barangkali sudah tidak asing lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Peter agar memberikan kepada kita paparan tentang reposisi akta-akta notaris sesuai dengan perkembangan jurisprudensi, undang-undang dan digitalisasi pelayanan publik. Dari MC kita diberikan waktu untuk pemaparan lebih kurang 1 jam lewat lah Pak Peter. Mohon disesuaikan waktunya. Lanjut kita dengan tanya jawab. Kepada teman-teman, mohon untuk disimak. Barangkali nanti akan memberikan pertanyaan. Karena alhamdulillah pada pagi ini setiap penanya yang nanti akan dinilai oleh Pak Peter yang bagus akan mendapat sedikit cenderamata dari pengurus wilayah Banten, yaitu ada 10 buku yang dibuat atau dikarang oleh Ibu Dr. Herlin Budiono, yaitu tentang dasar-dasar dan teknik pembuatan akta. Nah, siapa yang beruntung dan bertanya dan pertanyaannya terpilih oleh Pak Peter akan mendapat hadiah tersebut. Juga ada hadiah 1 buah raket dari Ketua Panitia. Baik Pak Peter, kami persilakan untuk memberikan materi atau paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Asep. Apakah suara saya didengar? Sangat dengar, sangat jelas Pak. Yang saya hormati Ibu Yualita, Ketua Umum PP ini. Yang saya hormati Ketua Pengwil ini Banten, Ibu Rustiana, dan seluruh saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun dalam keadaan COVID, kita harus tetap semangat. Dengan segala cara kita bisa melakukan diskusi-diskusi ilmiah. Inilah salah satu cara melalui webinar ini, melalui Pengwil ini Banten. Nah, saya karena 1 jam ini saya coba ya untuk bisa secara tuntas untuk menguraikan tentang reposisi akta notaris sesuai dengan perkembangan jurisprudensi, undang-undang dan digitalisasi pelayanan publik. Mungkin saudara bertanya, kenapa judul ini saya angkat? Ya, saya coba melakukan pendekatan secara induktif, ya, melalui pengalaman-pengalaman saya dalam memberikan keterangan ahli, ya, baik dalam perkara perdata, perkara pidana, termasuk pra-peradilan, ya, yang diminta oleh Barreskrim, ya, dalam kaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan akta notaris, sehingga termasuk ya kasus-kasus yang dikonsultasikan oleh rekan-rekan notaris kepada saya. Sehingga inilah saya angkat dalam judul reposisi akta notaris sesuai dengan perkembangan digitalisasi undang-undang dan digitalisasi pelayanan publik. Nah, saya ambil contoh. Ada seorang rekan notaris, ya, dia membuat SKW. Kalau kita bicara SKW, surat keterangan warisan, itu bagi mereka yang tunduk pada BW, ya, semua dokumen lengkap dan paripurna. Dia mampu untuk menerapkan undang-undang Koperdata itu dalam menentukan siapa ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Selesai.
3 tahun setelah itu datang somasi kepada dia. Kaget dia. Dia orang pintar. Dia bisa membuat SKW, menentukan siapa ahli waris, berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Timbul somasi. Waktu somasi dikatakan, Pak Fit, saya disomasi. Kenapa? Saya tidak memasukkan seorang anak di dalam SKW saya. Ternyata anak itu adalah anak dalam kandungan seorang wanita. Pada waktu dia menghadap ibu itu, dia tidak menerangkan bahwa dia dalam keadaan hamil atau dia dalam keadaan mengandung. Dia tidak menerangkan. Tapi postur ibu itu sendiri, ya biasa-biasa saja, normal, tidak gemuk, ya artinya tidak menggambarkan dia sebagai seorang yang hamil. Nah, pada waktu itulah terjadi kasus. Dengan kasus itu, mulai dia berpikir, dia merubah semua akta-akta pernyataan, ya pernyataan ahli waris, surat keterangan ahli warisnya, itu dimasukkan di dalam aktanya, penghadap saat ini tidak dalam keadaan hamil atau mengandung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dia masukkan, sejak kasus itu dia masukkan. Sehingga saya bertanya, kalau begitu saudara lakukan namanya reposisi akta notaris. Nah, timbul masalah dulu pada diri saudara, baru saudara lakukan reposisi. Kalau ini yang saudara lakukan, bukan reposisi, tapi saudara bisa stroke, bisa mati saudara, ngertinya. Masa kasus-kasus dapat baru saudara reposisi? Bisa saudara belajar dari jurisprudensi kita, dari ada kasus-kasus yang dihadapi ya, dimanapun. Nah, itu bisa dilakukan, tapi ini karena dirinya ada kasus baru dia mau reposisi, ada kasus baru mau dia reposisi. Ini satu saya lihat. Ini contoh kasus kenapa saya lakukan reposisi akta-akta notaris ini. Nah, kedua, ini kasus lagi. Sebelum saya masuk materi, kan ini ada waktu yang cukup. Ada rekan notaris membuat wasiat. Datanglah seorang bapak, dia mengatakan, Ibu, saya mau membuat akta wasiat. Yang dibuat wasiat umumnya, bukan wasiat rahasia, bukan wasiat holografis. Nah, ada 3 anak saya, tapi saya tidak mau ketiga anak ini tahu saya membuat wasiat. Nah, kepada anak yang A namanya akan diberikan tanah, dihibah wasiatkan tanah di Depok, yang B ini akan diberikan tanahnya di Jakarta, yang C ini akan diberikan tanah di Banten. Tapi notarisnya langsung suruh panggil pegawainya, suruh copy paste. Coba copy paste tentang akta wasiat. Di semua akta wasiat ada awalnya dicantumkan, saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi. Ya, semua surat wasiat dan surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat, ya, dengan akta ini, dengan berlaku ini, jadi tidak berlaku lagi semua surat itu sejak tanggal akta ini atau sejak akta ini dibuat. Nah, dibuatlah jam 10 untuk A, dihibah wasiatkan sebidang tanah kepada A, kemudian jam 11 dihibah wasiatkan kepada B, terus kemudian jam 12 dibuat hibah wasiat lagi kepada si C. Tapi judulnya tetap wasiat, dalamnya ada hibah wasiat, ya, rehat namanya. Meninggal orang itu. Waktu meninggal, terjadi keributan. Karena dengan saya nyatakan, saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat yang saya buat sebelum akta ini, maka wasiat kepada A dan B ini tidak berlaku. Ini kasus. Kenapa saudara bisa ada kasus demikian? Ya, saya ambil copy paste, Pak. Saya copy paste, saya masukin ngertinya. Kalau saudara copy paste, saudara harus lihat dinamika peristiwa hukum itu sendiri. Tidak selalu artinya contoh-contoh akta yang konvensional itu sama dengan peristiwa hukumnya atau peristiwa konkretnya. Oleh karena itu saudara harus sesuaikan. Nah, belajar reposisi melalui media ini. Saya yakin saudara bisa artinya. Nah, itu contoh. Saya angkat contoh dulu. Ini 1001 macam contohnya. Waktu itu saya diminta waktu yang cukup banyak, enak saya bisa jelaskan secara tuntas ngertinya. Nah, kedua lagi, ini berkaitan SKW. Kalau SKW saya ahlinya lah. Saya 14 tahun saya ngajar di perguruan tinggi swasta di UI tentang akte pembagian dan pemisahan. Pembagian pemisahan itu bisa pembagian pemisahan secara parsial. Bagi mereka yang tunduk pada hukum Islam bisa dilakukan pembagian pemisahan. Bagi hukum adat bisa dibuat pembagian dan pemisahan secara parsial penyeluruh. Bisa dibuat akte jual beli secara parsial. Bisa dibuat jual beli warisan secara menyeluruh. Itu tidak diajarkan, itu bisa kita ajarkan. Nah, SKW ini dia buat. Setelah dia buat SKW, ternyata besok dia digugat. Muncul ahli waris lain. Dia bilang, kenapa muncul ahli waris lain? Saya tanya, bagaimana peristiwanya? Saya ambil contoh, misalnya dia meninggal, punya istri, punya 2 anak, ada kutipan akte kematian, ada kutipan akte perkawinan, ada kutipan akte kelahiran, cuma 2 anak. Betul dong artinya. Nah, sekarang bagaimana? Dengan kasus itu, dia berubah sikap. Artinya, siap orang membuat SKW, kalau SKW itu kan dibuat oleh notaris, ya, bagi mereka yang tunduk pada BW, oleh notaris. Bagaimana cara notaris menerima dokumen-dokumen itu? Dalam praktek notaris dibuatlah akte pernyataan ahli waris. Pernyataan ahli waris itu untuk memenuhi 1870, karena dia mempunyai kekuatan bukti yang lengkap dan sempurna. Bukan itu saja, banyak cara
kita membuat SKW yang protektif bagi notaris, ya, yang ketat. Mulai saat itu dia buat apa? Setiap orang membuat SKW, ibu suaminya meninggal, ibu ajuin permohonan secara tertulis. Dibuat permohonan kepada saudara Peter Esa, notaris Kota Depok, hubungan dengan meninggalnya tuan ini, suaminya dia, ya, demikian berdasarkan putusan kematian, kami mohon dibuatkan akte pernyataan ahli waris dan keterangan hak waris atas nama almarhum. Dan untuk itu kami sampaikan dokumen-dokumen, yaitu satu, kutipan akte kematian, perkawinan, kelahiran, akte pernyataan penolakan, pernyataan putusan pengadilan menyatakan hukum tetap, itu dia uraikan semua. Nah, dokumen-dokumen ini asli, tidak palsu, dikatakan. Dan tidak ada dokumen lain selain dokumen ini. Satu. Kemudian dia buat berita acara penyerahan dokumen. Nah, ini dokumen-dokumen yang aslinya diperlihatkan dan kopinya diserahkan. Kutipan akte kematian atas nama almarhum, kutipan akte nikah, ya, atas nama ini dengan ini, semuanya dibuat berita acaranya. Baru dibuat akte pernyataan ahli waris. Jadi keterangan hak waris, semua dokumen itu diuraikan. Nah, artinya apa? Protektif ya. Jadi di luar akta itu tidak ada, di luar dokumen itu. Kalau ada dokumen lain, bukan tanggung jawab notaris. Notaris sebagai pihak yang beretiket baik. Nah, semua itu terjadi karena kasus. Karena kasus dia berubah sikap, ngerti nggak? Dia nggak mau terpakus dengan notaris-notaris lain, hanya membuat akte pernyataan saja. Pernyataan ahli waris dengan SKW, dia bikin berlapis-lapis. Dia melindungi diri dia, ngerti nggak? Dengan segala dokumen. Ini baru notaris yang hebat. Cari duitnya enak, tapi terlindungi, ngerti nggak? Dengan segala dokumen-dokumen yang berlapis-lapis, ngerti. Nah, ini yang membuat saya untuk mengangkat banyak kasus ya, reposisi akte notaris dari yang perkembangan jurisprudensi. Nah, coba sekarang lihat slide yang next ya. Sekarang saya masuk di substansinya. Yang tadi saya sudah jelaskan, kalau kita bicara akta itu berisi perbuatan hukum para pihak. Jadi kalau ada orang mengatakan akta risalah rapat, itu keterangan notaris. Iya, notaris diundang. Direksi mengundang atau Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan persetujuan ketua pengadilan, dia diundang, tapi dia mencatat. Karena dia datang di dalam rapat, orang yang hadir di dalam rapat namanya berhadapan dengan dia. Dia mencatat semua perbuatan peristiwa hukum yang terjadi selama berlangsungnya rapat. Dan isi akte risalah rapat bukan perbuatan hukum notaris, perbuatan hukumnya para pihak. Sama dengan akte partai. Orang sengaja datang memberikan keterangan, minta kepada notaris supaya keterangan itu dinyatakan dalam akte otentik. Kemudian dikonstatirlah akta itu dalam akte otentik keterangan itu. Itu semua perbuatan hukumnya para pihak. Nah, notaris menuangkan dalam akta otentik. Nah, akta-akta yang dituangkan ini banyak yang konvensional, ya. Dia cuma lihat, contoh akta, mana firma, mana ACC, mana risalah rapat, mana PKR, mana keputusan, contoh diambil. Artinya, ini yang diambil dengan contoh-contoh akte kontik lama, yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Salah satu mengenai kasus wasiat itu. Nah, keluarlah akta-akta konvensional. Nah, sekarang kita tidak mau, ya, artinya masuk kita di masalah akta-akta yang konvensional, tapi kita mau lakukan revisi atau reposisi akta-akta notaris sesuai dengan perkembangan. Hukum ini tidak statis, selalu berkembang, selalu berubah. Artinya, kita lihat DW itu dibuat oleh orang Belanda. Ya, ketentuan tentang pemberian kuasa di Belanda itu sudah dinyatakan. Kami ini sekarang sudah merevisi DW menjadi 10 buku. Apalagi tentang lembaga kuasa, dia katakan lembaga kuasa yang diatur dalam DW itu sudah ketinggalan. Dia sudah minta maaf, banyak pasal-pasal yang salah letak di dalam DW itu sendiri. Nah, ini kan sistem nilai dan politiknya sudah berbeda. Jadi tidak bisa DW yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri kita pakai. Artinya cara satu, artinya nilai-nilai itu di dalam menerapkan peristiwa-peristiwa konflik dalam masyarakat. Tidak, karena sistem nilainya berbeda. Bahkan Mahkamah Agung bilang kita tidak boleh menafsirkan undang-undang itu dari segi normanya ansih, ya. Tapi kita harus, ya, mengikut sertakan jiwa yang memberlakukan undang-undang itu. Nah, oleh karena itu dalam perkembangan yang bisa contoh dalam BW itu banyak nilai-nilai, ya, norma-norma dalam BW itu sudah berubah, ngertinya, ya, di dalam perkembangan jurisprudensi putusan pengadilan itu sendiri. Jadi banyak kasus-kasus, ya, di dalam putusan pengadilan itu sendiri yang bisa kita melakukan reposisi terhadap akta notaris, ya. Ada perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita bilang ada undang-undangnya melalui putusan-putusan MK, ya, tentang PT. Kita lihat ada revisi melalui putusan-putusan MK tentang perjanjian kawin, ada yang diatur lagi melalui putusan MK yang merubah pasal 43. Ini undang-undang. Dan sekarang banyak akta-akta kita yang cacat. Kalau akta-akta cacat, ya, artinya cacat yang dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum atau non-existent, ya, itu kita pasif. Kita menunggu kapan kita digugat, kapan kita dilapor polisi, ngertinya.
Jangan, kita proaktif. Ada norma yang memberikan notaris itu untuk melakukan penguatan dan pengesahan untuk akta-akta yang terkena cacat dapat dibatalkan. Jadi kalau saudara dengar di Facebook, di WA atau asas praduga sah itu hanya berlaku bagi satu akta-akta yang dapat dibatalkan. Tidak bisa berlaku untuk akta-akta yang batal demi hukum atau non-existent. Dua berbeda. Kalau dapat dibatalkan, dia kenal asas praduga sah. Dia berlaku sepanjang belum dibatalkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Nah, ini yang saya kaitkan. Jadi ada perkembangan yang berkaitan dengan undang-undang, perkembangan tentang jurisprudensi. Kita lakukan reposisi ya, pengaturan kembali akta-akta itu sesuai dengan perkembangan putusan pengadilan. Perkembangan undang-undang, baik juga melalui MK, termasuk juga ya untuk kita melakukan pengesahan atau penguatan terhadap akta-akta yang kena sanksi dapat dibatalkan. Jadi nggak pasif kita bisa mengundang, kita bisa melakukan artinya penguatan dan pengesahan akta-akta yang cacat, yang mengakibatkan dapat dibatalkan. Jadi tidak pasif dalam hal ini. Sekarang digitalisasi pelayanan publik sendiri ya, kita tahu dengan undang-undang administrasi pemerintahan, ada undang-undang yang memberikan penguatan dalam kaitan dengan pelayanan publik. Semua keputusan-keputusan pejabat administrasi itu bisa dituangkan dalam dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu lahirlah SHBH, lahirlah SABU. SABU itu sistem administrasi badan usaha, bukan SABU dalam kaitan dengan narkotik ya. Ntar salah lagi. Nah ini semuanya kita coba melakukan. Sekarang saya ambil contoh. Kalau kita bicara CV, bicara firma, bicara pusat perdata, dulu firma CV harus didaftarkan pengadilan, sekarang tidak didaftarkan melalui SABU kepada menteri secara digital melalui sistem administrasi badan usaha. Kalau lebih dari 60 hari tidak dapat digunakan. Kalau tidak dapat digunakan, aktanya sah dan mengikat, ngertinya. Tapi itu tidak dapat digunakan karena dalam konteks perizinan, ya, dalam konteks perizinan artinya ini kan ditarik di OSS. Kita nggak belajar OSS lah, kita belajar format-format dalam SABU. Kita belajar bagaimana kalau dia daluarsa lewat waktu dalam konteks secara formal dan untuk mengajukan permohonan pendaftaran. Bagaimana kita melakukan reposisi terhadap akta itu. Tugas kita membuat akta. Arti dari akta itulah kita ditarik kemana-mana, baik dari segi perdata, pidana, dan sebagainya. Nah ini gambaran lintas bagaimana kita melakukan reposisi akta notaris itu dan berkaitan dengan perkembangan jurisprudensi, undang-undang, dan digitalisasi ya pelayanan publik. Nanti kita pelan-pelan ini karena awal, karena waktu 1 jam ya. Nah coba next. Nah sekarang saudara lihat, saya digambarkan dulu. Ya tadi Bu Ketua Umum bilang kita nih jurisprudensi tidak mengikat. Kalau tidak mengikat, kalau ada suatu perkara yang sama terus diputus oleh hakim lain, artinya dengan hukuman yang berbeda-beda, timbul ketidakadilan, timbul ketidakpastian hukum, timbul ketidaksamaan. Oleh karena itu ada surat edaran Mahkamah Agung, hakim-hakim di dalam memutus perkara dia harus mengacu pada 3 hal: undang-undang, jurisprudensi, undang-undang, jurisprudensi, dan doktrin. Ya, itu terikat dia. Artinya, kalau di tingkat PN dia misalnya tidak menghiraukan, dia akan dibatalkan di tingkat PT. Begitulah pengawasannya secara berjenjang artinya. Nah, tapi jurisprudensi yang mana? Biasa ada putusan-putusan hakim yang sudah inkrah, ya, sudah melalui suatu proses eksaminasi, pengujian, pemeriksaan, ya, terhadap putusan itu sendiri, ya, itu sudah dilakukan notasi, pencatatan. Nah, ini yang disebut dengan jurisprudensi. Biasa direkomendasikan sebagai jurisprudensi tetap. Artinya, jadi putusan hakim kalau ada suatu peristiwa hukum, ada kasus, tidak ada hukumnya, hukumnya tidak jelas, hukumnya tidak lengkap, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Tetap dia harus memeriksa, mengadili, dan memutus. Untuk memutus disinilah lahir dia punya kewenangan untuk menemukan hukum. Nah, menemukan hukum itu saudara bisa lihat di dalam pertimbangan hukum dalam putusan-putusan hakim. Nah, disinilah artinya kalau kita melihat jurisprudensi, kita melihat karena di dalam jurisprudensi inilah saya katakan dia memuat kebenaran dan keadilan, ya. Keadilan dan kebenaran dimuat di dalam putusan-putusan hakim. Nah, kenapa putusan hakim ini perlu kita pelajari supaya tidak terjadi disparitas. Artinya, kalau ada perkara yang sama sudah diputus oleh hakim terdahulu, sudah inkrah, kemudian hakim-hakim berikutnya kalau dia tidak mengacu ya dalam perkara yang sama dengan putusan yang berbeda, terjadi disparitas, terjadi ketidakpastian hukum, terjadi ketidakadilan, terjadi ketidaksamaan. Artinya, disinilah penting kita mempelajari jurisprudensi supaya bisa kita melakukan reposisi terhadap akta notaris untuk mencari kepastian ya dalam konteks. Coba next. Nah, ini saya ambil contoh, ini alur penemuan kaidah hukum. Memang kita punya metode bagaimana mengkonstatasi peristiwa konkret ya, itu menjadi kita kualifikasikan sebagai peristiwa hukum. Terus kita konstitusikan, kita terapkan hukumnya.
Saya ambil contoh kalau A menyewa rumah B, B menghibahkan kepada C. C menggugat A untuk keluar dari rumah itu. A menyewa rumah, kalau A menyewa rumah B, B menghibahkan kepada C, ini pemiliknya B, dia hibah. Terus dia konkretnya dia gugat ke pengadilan, dia minta A keluar. Ya, karena hibah. Kalau saudara cari peristiwa hukum abstraknya, itu saya coba contoh, A menyewa rumah B, B menjual rumahnya kepada C. C menggugat A supaya keluar. Kalau di sini hibah. Nah, pasal 1576 jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Tapi tidak diatur tentang hibah. Kalau ada jual beli, sewa menyewanya sudah ada terlebih dahulu sebelum jual beli itu diatur di 1576. Kalau terjadi kasus demikian, apakah pengadilan bilang maaf ya, tidak ada undang-undangnya, ya Bapak pulang deh semua, dipecat hakim intinya. Ya, dia harus memeriksa mengadili. Nah, waktu dia memeriksa, dia mengadili, dia melihat ada asas hukumnya. Kalau jual beli asasnya pemindahan hak, hibah asasnya pemindahan hak. Dia tafsirkan secara analog, dia memperluas arti kata hibah termasuk jual beli. Nah, sehingga dengan demikian artinya kalau ada jual beli, ada hibah yang mengakibatkan objek yang disewakan beralih, tidak memutuskan sewa menyewa. Ini penemuan hukum, namanya jurisprudensi. Di mana saudara bisa cari jurisprudensi? Di pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan fakta-fakta itu, hakim memberikan pendapat hukum. Pendapat hukum itu yang dimuat dalam pertimbangan hukumnya. Saudara tinggal analisa, ada nggak kaidah hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang? Kaidah hukum ini memuat kebenaran dan keadilan. Kita pakai di dalam akta-akta kita. Karena akta kita kan perbuatan hukum, kita harus cari hukumnya. Kalau hukumnya nggak jelas, cari jurisprudensinya untuk mengisi supaya lengkap, ya sempurna lah akta-akta yang kita buat. Nah, coba next. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini contohnya simple. Nanti sampai yang macam-macam boleh. Kalau kita lihat 1470 itu namanya larangan pemberian kuasa memuat ketentuan septentrit. Jadi tidak boleh seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain, si penerima kuasa ya, dia menjual objek kuasanya itu kepada dirinya sebagai pembeli atau sebagai perantaranya kepada perantaranya. Perantara dari penerima kuasa itu tidak diatur, tapi saudara bisa cari analog dalam pasal-pasal. Misalnya kalau orang yang tidak cakap, tidak patut, perantaranya adalah orang tuanya, suami istrinya, anak-anak dan keturunan. Kalau orang tidak cakap, orang tuanya, suami istri dan itu perantaranya. Nah, kenapa ini dilarang? Karena ada benturan kepentingan, konflik kepentingan. Kalau ada benturan kepentingan, undang-undang atau hakim mengatakan lahirlah ketidakwenangan. Ya, norma menganggap kalau ada benturan kepentingan, pasti si penerima kuasa akan pemberi kuasa akan dirugikan secara normatif, dianggap dirugikan, ya, dianggap dirugikan. Nah, karena ada benturan kepentingan dilarang. Tapi Mahkamah Agung bilang tidak, sepanjang saudara notaris mampu membuat isi kuasa itu yang tidak mengandung benturan kepentingan, silakan artinya. Bahkan dikasih petunjuk sama hakimnya. Kalau yang tidak ada benturan kepentingan, penerima kuasa dikasih kuasa, pemberi kuasa memberi kuasa, penerima kuasa untuk menjual objek ini kepada penerima kuasa sendiri boleh. Dalam hal apa tidak ada benturan kepentingan? Dikasih petunjuk. Nih, kalau harganya dicantumkan, kalau harga dicantumkannya boleh, silakan artinya. Artinya kita boleh dengan rekreasi kita cari hal-hal lain, ngerti nggak, yang tidak mengandung benturan kepentingan. Sehingga kalau ada kuasa, saudara cantumkan khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual atau mengalihkan objek bidang tanah yang akan disebut di bawah ini, ya di bawah ini kepada penerima kuasa sendiri, ya dengan harga sekurang-kurangnya 500 juta. Dan syarat lain ditentukan oleh penerima kuasa. Dan bila mana perlu, misalnya membuat pengikatan jual beli dan sebagainya. Dengan dicantumkannya harga, tidak ada benturan kepentingan. Boleh. Saudara tidak melanggar 1470. Itu pengadilan. Bukan saya yang bilang. Bukan saya yang bilang. Pengadilan yang bilang. Nih loh, pengadilan bilang. Jadi kalau ada orang menjual kepada diri sendiri, saudara tolak. Tidak. Boleh. Bapak boleh menjual kepada diri sendiri. Tapi harganya dikasihkan tempat. Oke. Terus kedua, Mahkamah Agung bilang, boleh. Artinya kuasa menjual kepada prinsipnya kuasa itu diberikan untuk kepentingan pemberi kuasa, mewakili kepentingan pemberi kuasa. Tapi dalam perkembangan hukum sekarang ini, kalau kuasa itu kan berdiri sendiri, ada kuasa yang merupakan bagian dari perjanjian timbal balik. Bahkan ada kuasa yang tidak ada lagi kepentingan pemberi kuasa, tapi hanya semata-mata kepentingan penerima kuasa. Tapi kalau saudara mengatakan ada PPJB lunas, artinya kan sudah lunas. Si pembeli selaku penerima kuasa sudah membayar, ya semua harga jual belinya, kewajiban-kewajiban tidak dipenuhi, tinggal haknya. Nah, tinggal haknya ini diberikan kuasa.
Kuasa untuk kepentingan siapa? Penerima kuasa, pembeli, untuk melaksanakan hak-haknya tanpa lagi melibatkan penjual selaku pemberi kuasa. Nah, Mahkamah Agungnya boleh, kan nggak ada kepentingan penerima kuasa. Pemberi kuasa ini hanya semata-mata untuk melaksanakan penerima kuasa. Kepentingan penerima kuasa 100%. Dikatakan demikian. Oh, maka dari itu dalam praktek, kalau saudara ada PPJB lunas, ada kuasa, kuasanya jangan jual ke orang lain. Karena kuasa dalam PPJB itu untuk menjual kepada si penerima kuasa selaku pembeli. Kalau saudara lihat kan ada bukunya Bu Herlin tuh. Nanti kalau baca buku Bu Herlin kita jadi pinter mengertinya. Ya, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan, di mana para pihak mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian pokok baru namanya jual beli. Jual beli itu sebagai perjanjian kebendaan. Ya, karena syarat-syarat untuk jual beli kan belum dapat dilakukan. Nah, ini kan arahnya untuk jual beli kepada dirinya. Boleh, tapi dengan harga dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian pengikatan jual beli. Nah, sekarang ada kasus saya diberikan kuasa oleh penjual, terus saya dikasih kuasa oleh pembeli. Ada benturan kepentingan? Ada benturan kepentingan? Tidak. Doktrin di mana-mana tidak ada. Karena dia mewakili kepentingan penjual, dia mewakili kepentingan pembeli. Tidak ada kepentingan dirinya. Jadi kalau saudara dapat kuasa yang satu mewakili penjual, satu dia mewakili pembeli, satu orang itu hadir, jangan tolak, terima, ngerti nggak? Kasih argumentasi sama penegak hukum. Ini loh artinya, tidak ada kepentingan, tidak ada benturan kepentingan dalam hal ini. Nah, ini contoh bagaimana jurisprudensi itu kita tuangkan, kita lakukan reposisi terhadap tata kuasa. Jadi jangan kita kalau bicara kuasa yang berdiri sendiri, tapi dalam perkembangannya sekarang ada perjanjian-perjanjian kuasa mutlak, kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, kuasa sebagai bagian dari perjanjian timbal balik, aksesuar dari perjanjian timbal balik. Sekarang kita lihat ada SKMHT. Kalau SKMHT itu perjanjian kuasa yang punya sifat kebendaan. Jadi tidak sama kita dengan kuasa-kuasa yang masuk dengan 1792 sampai 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita. Ya, nanti ini kan karena waktu ya, ntar kita ulang lagi lah kalau ini nanti. Next itunya. Andrea, next. Halo? Ya, ini penerapan 1813 Koperdata. Ya. Nah, ini pilot ini saya udah kumpulkan, ada 261, ada lagi ya, di sini saya baca lagi ada putusan-putusan tentang kepailitan. Jadi ada surat edaran Mahkamah Agung juga kalau ada namanya jual beli ya, pengikatan jual beli ya, kalau ada harganya sudah dibayar lunas, sudah ada penyerahan nyata ya, fisik ya, sudah beralih secara hukum. Tapi beralihnya ini secara material, formilnya tidak. Karena saudara baca ya di PP 37 Peraturan Menteri Agraria Negara Kepala BPK 397 itu akta PPAT yang menjadi dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran. Nah, PPJB tidak. Tapi Mahkamah Agung sudah mengatakan kalau PPJB-nya sudah ada harganya dibayar lunas, sudah ada penyerahan nyata, artinya kalau si debiturnya itu penjualnya pilot, tapi perbuatannya sudah dilakukan lebih dari 1 tahun sejak putusan pilot, tidak lagi masuk dalam budel pilot. Kalau tidak masuk dalam budel pilot, artinya apa? Kuasanya jalan, PPJ-nya jalan, artinya kan tidak masuk dalam budel pilot, ngertinya. Tapi ini harus saudara nyatakan di dalam aktanya. Nah, oleh karena itu, kalau saudara bikin PPJB, ini kan kita antisipasi, namanya orang nakal kan banyak. Sekarang saudara transaksi 100 miliar PPJB, datang ke saudara buat, mana PPJB? Harga sudah lunas, artinya, terus ini, saudara buat. Sekarang, dalam waktu 4 bulan, 5 bulan, kemudian orang itu pilot. Kuratornya dengan segala cara, dia akan blokir, dia akan gugat, supaya ini masuk dalam budel pilot. Nah, bagaimana caranya supaya kalau PPJB kita buat, PPJB-nya lengkap dan sempurna. Kalau ternyata penjualnya pilot, pembelinya dilindungi oleh hukum. Ini tugas notaris, memberikan perlindungan kepada para pihak, memberikan kepastian. Jadi bukan timbul ketidakpastian. Saudara cantumkan dalam PPJB, harga sudah lunas, akta berlaku sebagai bukti, sudah ada penyerahan fisik dari penjual kepada pembeli dan sudah diterima oleh pembeli dan sekarang dikuasai secara fisik. Kalau perlu harganya, saudara cantumkan minta appraisal. Berapa appraisal? Nilai harga objeknya. Kalau harga objeknya misalnya 150 miliar, saudara jangan mau transaksi di bawah 150 miliar. Sehingga kalau PPJB ini nanti dipilotkan dalam 2 bulan setelah kita buat, kita tenang. Dia mau gunakan namanya ada kreditur konkuren, ya, kreditur yang punya hak untuk menggugat, membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang merugikan
si krediturnya 1341 yang disebut dengan aksio poliana. Ini kalau pilot dia bisa menggugat untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum. Saudara bisa nggak, mampu nggak membuat PPJB kalau dia mau gunakan haknya untuk aksio poliana untuk menggugat membatalkan? Pasti ditolak. Satu, saudara bikin PPJB kalau harganya sudah lunas. Kedua, ada penyerahan nyata, harganya minimal sama dengan harga appraisal yang independen, ya minimal sama atau lebih. Nah, dengan 3 hal ini, mau si penjualnya pilot lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, tidak problem. Ada kasus pun saudara senyum menghadapinya. Artinya, tinggal saudara kasih argumentasi hukum. Ini loh, sudah ada penyerahan nyata, sudah lunas, harganya juga di atas harga pasar. Apa yang dirugikan? Saudara sebagai kreditur dirugikan? Tidak ada yang dirugikan, ngerti nggak? Saudara lawan, ke pengadilan manapun saudara lawan artinya. Nah, ini saudara lakukan kalau saudara bisa melakukan reposisi terhadap PPJB itu. Tapi jangan saudara, berapa harganya sekian, kalau tidak lunas, artinya saudara bikin namanya kuasa dengan syarat tangguh. Kita punya perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh, dengan syarat batal. Syarat tangguh itu perjanjian itu dia lahir kalau syarat-syarat itu dipenuhi. Syarat itu suatu kejadian yang akan datang, kejadiannya belum tentu terjadi. Ya, kejadian-kejadian itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu syarat batal. Dengan syarat-syarat itu dipenuhi, ya artinya lahir perjanjian itu. Nah, kalau ada PPJB, orang bilang kalau PPJB itu belum lunas nggak boleh dibuat kuasa. Boleh, tapi bikin kuasa dengan syarat tangguh. Kuasa itu berlaku jika satu, harganya telah dibayar lunas. Saudara rinci harganya gimana cara pembayarannya, waktu pembayarannya. Nah, saudara uraikan untuk membuktikan bahwa itu sudah lunas. Dengan lunas, kuasanya lahir. Tapi jangan saudara bikin PPJB belum lunas, saudara gunakan jual belinya kuasanya. Nah, itu nanti kita bahas di dalam masalah pidana maksudnya. Nah, ini yang saya bilang, ini klausul dalam PPJB dengan pilotnya penjual atau pemberi kuasa. Nah, kadang-kala kita masukkan, tidak berakhir karena sebab-sebab apapun, ngerti nggak? Tapi prakteknya nggak jalan, cuma kata-katanya aja, ngerti nggak? Nah, kita mau bikin akta, tapi akta itu efektif, ngerti nggak? Nah, melalui reposisi akta-akta kita secara parsial atau maupun secara menyeluruh. Next, Andrea. Nah, ini yang saya jelaskan. Saya berani, ngerti nggak? Ini kan karena kasus, ngerti nggak? Penerapan pasal 1813 Koperdata pada kuasa menjual sebagai bagian dari PPJB lunas. Hampir semua notaris kalau buat PPJB, kalau sudah lunas, kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab menurut hukum, sebab-sebab berdasarkan 1813, sebab-sebab apapun yang terjadi. Berani katakan demikian. Ternyata, bagaimana kalau si penerima kuasa pilot? Bagaimana kalau pemberi kuasa pilot? Bagaimana kalau penerima kuasa ditaruh di bawah pengampuan? Apakah otomatis kuasanya tidak berakhir? Bagaimana kalau penerima kuasa meninggal? Apakah ahli warisnya bisa mewakili? Ada kewajiban mewakili atau kewenangan mewakili? Ini main cantuminkan aja. Kuasa itu prinsipnya perjanjian. Artinya di dalam diri kita punya konsep formal dengan last giving. Nah, kita last giving, jadi kalau ada perjanjian di dalamnya ada kewenangan kewakilan, itulah perwakilan berdasarkan perjanjian artinya. Nah, oleh karena perjanjian kita kenal di situ 1803, 1804 ada kuasa substitusi. Kuasa substitusi artinya ini terjadi di muka pengadilan. Ditanya, saudara, kalau ada kuasa terus si penerima kuasanya meninggal rumah atau meninggal dunia katanya. Oh, kalau meninggal dunia, apakah ahli warisnya bisa mewarisi kewajiban mewakili? Nah, enggak. Yang bisa harta kekayaannya, hak dan kewajibannya di bidang harta kekayaan. Kewajiban mewakili, kewenangan tidak. Akhirnya nggak jalan. Ini siapa yang buat aktanya? Notaris, ngerti nggak? Nah, belajar dulu reposisi, ngerti nggak? Baru jalan. Itu cara yang terbaik, ngerti nggak? Nah, bagaimana caranya? Saudara buat di klausulnya baik sebagai asesuer dari PPJB maupun dalam kuasa tersendiri. Kalau dalam kuasa tersendiri, dalam premisi, saudara jangan lupa, saudara uraikannya ada PPJB, objeknya, harganya telah dibayar lunas. Untuk memudahkan pelaksanaan PPJB, dibuatlah kuasa tersendiri. Supaya orang bisa lihat, kalau di muka pengadilan, oh kuasa ini adalah asesuer dari PPJB, PPJB sudah lunas, dia boleh jual diri sendiri. Ini tidak polos tomo aja tanpa premisnya. Nah, kalau dalam konteks ini saudara cantum agar klausul tersebut dapat berjalan jika penerima kuasa meninggal dunia ditaruh di bawah pengampuan atau pilotnya penerima kuasa, maka dalam kuasa dicantumkan syarat-syarat. Jika penerima kuasa meninggal dunia, maka ahli warisnya sebagai kuasa pengganti. Di mana kuasa pengganti diatur? Di 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlek-lek book.
Nah, jika penerima kuasa ditaruh di pengampuan, maka pengampu selaku penerima kuasa pengganti. Atau jika penerima kuasa dinyatakan valid, maka kuratornya sebagai kuasa pengganti yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku penjual untuk menjual bidang tanah yang disebut dalam akta ini kepada penerima kuasa sebagai pembeli. Saudara tahu nggak, dengan menerima meninggalnya penerima kuasa, ada nggak negara dirugikan? Nggak ada, karena dijualnya ke penerima kuasa. Bayar PPH, bayar BPATB, bayar PNBP, penerima negara bukan pajak. Kemudian ya dialihkan, setelah dialihkan penerima kuasa, dialihkan kepada ahli waris dengan titel umum, administratif titel, berdasarkan titel umum. Ya, nah, ini bukan titel khusus, tadi kan titel khusus kan. Nah, dirugikan nggak? Di waris kena lagi, BPATB warisnya kena, artinya kan. Jadi nggak ada negara dirugikan, tapi jalan semuanya artinya. Nah, ini kan kita dinilai kalau jadi kasus di pengadilan. Oh, jadi kasus bukan siapa yang menilai, ahli yang menilai ini benar atau tidak benarnya dan sebagainya. Nah, inilah saya bilang kita pelan-pelan, artinya ini kan banyak, cuman yang belum tahu ya kita jelaskan artinya. Jadi kalau ada PPJB begini, masukin klausulnya. Jangan ragu, ngertinya. Kita bisa ragu, oh ini copy paste, enak, ini copy paste ya, itu hebat manusianya. Nah, terus kita ikutin. Kalau nggak benar jangan ikutin. Kalau ada perkembangan dinamika perkembangan dalam jurisprudensi kita ikutin, ngertinya.